Halo Shalom. Ya, udah 3 bulan nggak bikin vlog karena lagi situasi virus corona, semua orang di rumah kan dan nggak ada aktivitas. Ya, hari ini gue mau bikin inisiatif untuk bikin vlog tentang sebuah persembahan sulung atau buah sulung, ya itu atau persembahan pertama kita kepada Tuhan dalam sebuah pekerjaan, dan persembahan persepuluhan juga. Gue akan sharing bukan untuk mengajari, tapi untuk sharing apa yang gue terima daripada Tuhan. Gue ingin berbagi apa yang gue mengerti, ya sedikit gitu ya mengerti. Tapi kalau kalian ada yang lebih mengerti, ya boleh ditambahkan di komentar. Mungkin ada yang terlewat setiap perkataan-perkataan ataupun sharing ini yang pengen gue bagikan kepada kalian gitu loh. Ya jadi gini lah, awal muasalnya gue membuat vlog tentang sebuah persepuluhan atau persembahan buah sulung. Banyak gue lihat anak-anak Tuhan persepuluhan aja deh, nggak usah buah sulung dulu. Persembahan persepuluhan tuh banyak yang menurut gue yang nggak taat, bisa dibilang tidak melakukan apa yang menjadi bagian kita terhadap kepada Tuhan gitu. Bukan Tuhan miskin, tapi Tuhan kaya raya, sangat kaya raya. Tapi ada bagian-bagian kita, namanya kita mengingat kebaikannya Dia, atau menjadi sebuah ya sekali lagi gue mesti jelaskan gitu ya. Persepuluhan itu bukan iman ya, tapi sebuah ketaatan. Jadi persembahan persepuluhan, ada hamba Tuhan yang bicara mengenai persembahan persepuluhan itu adalah iman kita terhadap Tuhan. No, saya tegaskan sekali lagi, persepuluhan itu bukan sebuah iman, tapi sebuah kewajiban, keharusan, atau ketaatan. Iman itu kan yang tidak kita lihat gitu. Kalau persembahan persepuluhan itu kita sudah menerima berkat itu tersendiri, dan kita harus mengembalikan bagian Tuhan, yaitu sebuah persepuluhan. Jadi bukan iman, sekali lagi itu sebuah kewajiban dan ketaatan kita di hadapan Tuhan. Nah, sedikit gua bersaksi gitu ya. Dahulu gue pernah berpikir begini, apa sih yang bisa gue berikan buat Tuhan gitu. Dulu pernah gue bikin vlognya di tentang bagaimana cara baca Alkitab yang benar. Itu situ gue sedikit ada tentang sharing juga. Kalau menurut gue gitu, segala sesuatu itu milik Tuhan gitu ya. Bahkan nyawa kita sekalipun itu adalah milik Tuhan. Tapi waktu itu pernah Tuhan tuh kasih tau gue begini, satu yang Tuhan gak punya, yaitu ketaatan kita gitu. Ketaatan itu mau nggak kita berikan atau tidak kita berikan, itu keputusannya di tangan kita, bukan di tangan Tuhan. Dan kita punya otoritas itu gitu loh. Nah, jadi apa yang bisa lu berikan, yaitu ketaatan. Yang kita punya itu ketaatan, yang kita bisa berikan kepada Tuhan itu yang terbaik, itu yang kita punya gitu loh. Dan pada akhirnya ya gue melakukan itu. Gue pikir iya, gue dari semua ini punya Tuhan, dan gue ingin melakukan yang terbaik buat hidup gue, buat Tuhan. Yaitu apa? Sebuah ketaatan dalam hal apa, banyak hal sih gitu. Salah satunya sebuah persepuluhan. Baca Alkitab juga sebuah ketaatan. Perintah Tuhan misalnya kita disuruh kemana, itu juga sebuah ketaatan gitu. Jadi balik lagi konteksnya, gue mau sedikit menjelaskan tentang sebuah buah sulung, karena ada beberapa orang yang salah mengerti tentang persembahan persepuluhan baik buah sulung gitu ya. Dan ada beberapa ajaran-ajaran yang sedikit apa ya, maksudnya di saat kita melakukan sesuatu, ada orang yang berpikir memperkaya hamba-hamba Tuhan. No, sekali lagi jangan pernah berpikir hal-hal seperti itu. Karena apa? Kalau kalian bisa berpikir hal itu namanya sudah dicuri oleh iblis pikiran kalian. Iblis sudah masuk dan meracuni setiap hati kita, baik pikiran kita, untuk tidak melakukan ketaatan kita di hadapan Tuhan. Tapi nanti konteks ini akan gue jelasin sedikit ya. Jadi gue balik lagi, yang pertama-tama yang gue pengen jelaskan di sini adalah persembahan buah sulung. Buah sulung itu buah yang kayak gimana gitu ya. Buah sulung itu buah pertama kali lu kerja, itu hasil pertama kali lu kerja ya. Jadi ada gereja yang dimana setiap tahun harus memberi gitu loh. Dan itu gue mempertanyakan kepada bapak rohani gue gitu loh, karena bapak rohani gue sedikit cukup peka gitu ya. Gue tanya, Pak, apa persembahan buah sulung itu harus setiap tahun gitu loh. Dan dia berdoa tentang itu, dan dia bertanya sama Tuhan, dan dia mengabari, dia bilang buah sulung itu diberikan itu hanya sekali dalam setiap bidang sebuah pekerjaan. Misalnya lu kerja atau lu punya usaha gitu ya. Gue bicara usaha deh supaya orang bisa gue jelasin sedikit nanti berapa kali dia harus berbagi tentang buah sulung gitu ya. Misalnya lu punya bengkel ya. Di saat lu buka usaha bengkel hasil pertama daripada bengkel lu tersebut gitu ya, lu harus kasih all semuanya. Nah, kalau lu terima berkat dari orang-orang lain, apakah itu harus persembahan sulung? No. Persembahan sulung itu hasil pertamamu. Kalau lu diberi bonus
atau lu mendapat berkat dari orang lain, itu hanya perpuluhannya yang harus lu beri. Jadi persembahan sulung itu hasil dari usahanya saja, bukan hasil pemberian orang. Jadi kalau usaha ini misalnya lu buka cabang, yang kedua, ketiga, keempat, apakah itu buah sulung juga? Enggak, buah sulung itu hanya sekali. Tapi kalau pekerjaan bidang itu berbeda, misalnya lu buka bengkel, ya kan, buka bengkel satu, terus lu udah buah sulung nih, tiba-tiba lu buka lagi nih usaha, misalnya usahanya apa, cake atau kue, atau usaha jual makanan apapun bentuknya. Nah yang ini juga harus buah sulung di hadapan Tuhan gitu loh. Jadi buah sulung itu hanya sekali dilakukan, bukan setiap tahun, tapi setiap usaha itu berdiri atau lu misalnya bekerja. Nah contoh gue dulu gue pernah bekerja, gue pernah nggak bawa sulung, berapa kali gue bawa sulung, kalau nggak salah ingat 5 atau 6 kali gue bawa sulung. Dan waktu gue bawa sulung itu yang pertama kali, waktu itu gue kerja di suatu perusahaan. Nah gue waktu itu gaji, waktu itu karena gue masuk cuma berapa hari kan, gue masuk pekerjaan itu di pertengahan waktu itu, dan di saat itu gue dapat gaji waktu itu kalau nggak salah 1 juta. Waktu itu 1 juta gue terima gaji itu, dan uang gue cuma segitu-gitunya. Nah sedikit gue mau kasih dulu perbedaan. Buah sulung itu iman ya. Kalau iman lo nggak kuat, lo nggak akan mungkin bisa melakukan itu gitu. Dan itu harus benar-benar persembahan itu lo harus benar-benar pakai iman, karena kalau nggak ada iman, lo melakukan itu tanpa iman itu jadi dosa gitu loh. Dan di saat lo melakukan itu, lo nggak boleh bersungut-sungut gitu, lo benar-benar harus percaya gitu loh. Nah waktu gue memberikan gaji gue yang pertama itu 1 juta itu, dan itu uang gue 1 jutanya loh. Beda kalau lo orang mungkin persembahan sulung misalnya 1 juta, lu punya tabungan 5 juta, ya tetap lu mungkin nggak khawatir akan hari-hari esok lo gitu loh. Tapi gue ini 1 juta di 1 juta utuh gitu loh, dan gue nggak punya tabungan lagi gitu loh. 1 juta itu uang gue sendiri, uang yang gue terima dari sebuah perusahaan tersebut. Waktu itu gue berpikir gitu loh, gue harus persembahan sulung, dan itu gue bergumul gitu loh. Dan pada endingnya gue akan memberikan persembahan sulung itu kepada Tuhan. Nah di saat gue melakukan persembahan sulung itu, dan besoknya, hari-hari esok, bisa lebih isi bensin, mau makan, mau tetek bengek segala kehidupan lah ya, biaya-biayanya itu bagaimana. Nah lu mau percaya apa enggak, dan gue mengalami namanya pemeliharaan Tuhan. Tiba-tiba ada yang ngasih gue makan, ipar bos gue tiba-tiba masak di rumah, terus kasih gue makanan. Itu hampir tiap hari gue ngalamin kayak begitu. Dan ongkosnya gimana gue juga nggak tahu, ada orang yang memberkati tiba-tiba gitu. Dan lu nggak boleh berpikir dengan pakai logika kita gitu, biar cara Tuhan yang bekerja. Dan itu hal-hal yang mustahil yang bisa kita pikirkan gitu loh. Tapi itu gue ngalamin itu gitu loh. Kalau lu ngalamin kayak gimana ya, lu berdoa gitu loh. Kalau belum pernah persembahan sulung, ya sekali lagi itu sebuah iman yang lu nggak lihat namun lu percaya akan pemeliharaan Tuhan. Nah itu adalah iman, beda dengan sebuah persembahan sulung, persepuluhan gitu. Nah persembahan buah sulung itu ada nggak ayatnya? Nah, ayatnya ada, kita buka di Amsal 3 ayat 9 dan 10 ya. Amsal 3 ayat 9 dan 10. Kalau kalian yang punya Alkitab atau di handphone kalian ada Alkitab, biar buka sebentar biar kita sama-sama baca firman-Nya ya. Amsal 3 ayat 9 dan 10 ya. Saya mulai dari ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ya, jadi persembahan sulung itu nggak semua orang bisa melakukan. Tanpa iman orang nggak bisa mungkin melakukan persembahan sebuah sulung. Lain cerita kalau kalian punya tabungan, mungkin itu hal yang sedikit menyakitkan, tapi bisa kalian lewati tanpa sedikit mungkin kekhawatiran. Tapi kalau lu punya uang utuh cuman misalnya 1 juta kayak gue gitu ya, nggak ada tabungan nol, dan lu memberikan itu all in gitu, lu mau bayar kontrakan segala macam. Waktu itu gue masih kontrak dan lain sebagainya gitu, gue nggak ngerti itu caranya. Waktu itu gue lupa juga, ada orang aja pokoknya yang memberkati hidup gue gitu loh. Dan akhirnya gue tercukupi dan bisa melewati bulan itu gitu loh. Dan akhirnya sekarang ini gue mau balik lagi tentang persembahan buah persepuluhan. Nah kita buah persepuluhan itu tahu ayatnya Malikiya 3 ayat 10 ya, dan ayat 11 gitu. Tapi asal muasal persembahan persepuluhan itu ada di ayat yang pertama kali, yaitu Abraham pertama kali yang melakukan sebuah persembahan persepuluhan, yaitu di Kejadian 14 ayat 18 sampai 20 ya. Kejadian 14 ayat 18 sampai ke 20. Jadi ya, di ayat 18 berbicara begini: Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abraham, katanya,
Diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya ke-1/10 dari semuanya. Nah, di sini Abraham memberikan sebuah persepuluhan. Ya, persepuluhan itu bisa diberikan kepada gereja, bisa diberikan kepada hamba-hamba Tuhan, atau kepada orang Lewi. Orang Lewi itu bagaimana? Orang Lewi itu adalah 12 suku dari Yakub, keturunan Yakub. Ya, Yakub punya anak dan salah satunya adalah Lewi. Lewi ini adalah suku yang ditugaskan adalah untuk melayani Tuhan. Lewi ini tidak boleh bekerja secara jasmania. Jadi dia pekerjaannya ngapain? Dia pekerjaannya itu untuk melakukan kegiatan-kegiatan di dalam kemah Tuhan, misalnya ngangkut tabut Allah itu tidak boleh diangkat oleh yang bukan Lewi, harus suku Lewi gitu loh. Suku Lewi ini zaman sekarang ini apa? Hamba-hamba Tuhan, yaitu pendeta, penginjil dan lain sebagainya. Itu adalah orang-orang Lewi yang harus kita berkati gitu loh. Kalau kita memberkati orang-orang Lewi, kita juga akan menerima. Jadi asal muasal orang Lewi itu bisa dibaca dalam kitab Imamat kalau nggak salah deh. Jadi di situ semua diterangin tentang tugas-tugas suku-suku, terutama ya terutama suku Lewi itu sendiri gitu loh. Dan di saat lu bisa memberikan persepuluhan, bisa ke gereja, bisa ke hamba-hamba Tuhan gitu loh. Jadi di saat lu memberikan itu ya saya sarankan begini, waktu lu terima gaji pertama ya, persepuluhan itu kayak gimana gitu loh. Semua orang sih sebenarnya udah sedikit tahu, teman banyak orang yang takut memberikan. Alasannya apa? Takut kurang, takut tidak berkecukupan. Gua nggak memberi aja hidup gua kurang, apalagi gua memberi. Nah, justru yang persepsi seperti itu adalah salah. Di saat lu memberi itu ya, rasa-rasanya kan lu punya hitung-hitungan secara logika. Lu kan kayaknya gua kalau gua beri gua pasti kurang deh. Lu nggak akan lihat namanya perbuatan Tuhan kalau lu tidak melakukan itu. Dan gua sampai hari ini ya, dari awal gue mengenal Tuhan sampai hari ini nggak pernah namanya gue bolong tentang sebuah persepuluhan. Karena apa? Gue tahu pemeliharaan Tuhan itu terjadi sampai hari ini. Kalau gue dihitung-hitung secara hitungan manusia pakai logika gue hidup juga nggak tahu dari mana. Tapi Tuhan memberkati gue dengan cara yang ajaib itu sampai hari ini gue berkecukupan. Bahkan gue dulu kurus, sekarang gue gemuk gitu ya. Jadi itu tanda gitu ya, tanda di dalam misalnya tubuh gue naik sampai berapa kilo gitu. Itu adalah sukacita yang gue terima di dalam Tuhan, sehingga badan gue juga jadi subur gitu. Oke, gue balik lagi tentang persepuluhan. Kita baca lagi ayatnya di Maleakhi 3 ayat 10 sampai ayat 11. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan mengharik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Ya, di sini gue mau jelaskan gitu ya, mau berbagi kepada kalian semua tentang sebuah persepuluhan. Persepuluhan itu asal muasalnya bisa gitu, lu terima gaji ya 1 juta, persepuluhannya berapa? 100.000. Itu tidak boleh dipotong oleh listrik, biaya ini, biaya itu, ongkos segala macam, makan nggak boleh. Jadi lu terima dari sebuah pekerjaan lu 1 juta, 1 juta itu langsung dipotong 10%, 100.000. Ada yang modalnya contoh usaha, misalnya dagang apalah, terserah, dagang jam atau dagang motor atau dagang apapun bentuknya. Misalnya dagang jam modalnya misalnya 100.000 ya, lu jual 300.000 ya, lu untung 200.000 itu dipotong 10%, yaitu 20.000. Itu tidak boleh dipotong lagi dengan operasional kalian, listrik, maintenance dan sebagainya. Nggak boleh, langsung dipotong keuntungan yang kita terima. Jadi nggak ada namanya boleh dipotong ini dan itu tidak boleh gitu. Dan balik lagi, apa sih untungnya kita melakukan sebuah persepuluhan? Satu ya, pertama gitu ya, lu taat di hadapan Tuhan, dan itu adalah salah satu lu melakukan namanya takut akan Tuhan gitu loh. Takut akan Tuhan itu banyak aspek, salah satunya adalah sebuah persepuluhan ya gitu. Jadi lu memandang dia. Dan sekali lagi gue tegaskan kepada kalian, waktu lu memberikan sebuah persepuluhan itu lu nggak boleh berpikir ini memperkaya hamba-hamba Tuhan. Mendingan lu nggak usah melakukan itu, tapi lu nggak usah komentar juga, nggak usah nyinyir di hadapan Tuhan. Kenapa? Itu jahat di pemandangan Tuhan gitu loh. Kalau kita melakukan itu, lakukanlah dengan tulus ya. Orang duniawi aja tahu kalau kita memberi itu nggak usah pamrih gitu loh. Masa kita yang rohani berpikiran yang lebih jahat gitu ya. Jadi waktu lu memberikan itu, lu pandanglah Tuhan. Sekalipun ya, maaf tanda kutip, misalnya lu memberikan itu kepada
hamba Tuhan atau pendeta. Dan di saat lu melakukan itu, hamba Tuhan itu menyimpang ke kiri baik ke kanan, atau dia begini ya nggak tahu lah, pokoknya tanda kutip dia melakukan segala hal-hal yang lu mengetahuinya itu yang tidak benar gitu. Itu lu juga nggak boleh menghakiminya. Bagaimanapun juga dia adalah hamba Tuhan, dan dia adalah anak-anak Tuhan juga kan. Dan di saat dia melakukan itu, dia urusannya dengan Tuhan. Lu nggak usah repot-repot untuk menghakimi dia, ataupun lu nggak usah repot-repot untuk namanya mencaci maki, atau repot-repot untuk memikirkan ini orang gimana ya urusannya nanti begini akhir hidupnya gimana. Nggak usah lu pikirin itu semua. Kalau lu punya hati berpandang sama Yesus gitu atau Tuhan, lu nggak akan punya pemikiran udahlah biarin itu urusan dia dengan Tuhan, bukan urusan gua. Dan gua menyarankan di saat lu bisa dapat persembahan persepuluhan, di saat lu mendapat gaji dan ingin mempersembahkan sebuah perpuluhan di hadapan Tuhan, ya waktu lu terima gaji atau usaha lu, semua dihitung. Ada yang banyak bilang sih, gua nggak ngerti tentang hitung-hitungan persepuluhan. Bukannya nggak ngerti, menurut gua semua baik usaha yang retail, toko sekalipun, karena gua pernah menemui beberapa pengusaha ya menengah ke bawah, dibilang gua nggak ngerti hitung-hitungannya. Bukan nggak ngerti hitung-hitungannya, semua karena males gitu. Kalau lu rajin untuk pembukuannya, lu akan mengerti semua itu, dan lu akan menerima namanya janji-janji Tuhan gitu ya. Dan nanti fungsi selain lu untungnya apa untuk melakukan itu, dan salah satunya takut akan Tuhan, nanti yang kedua ketiga juga ada ya. Di saat lu melakukan itu ya, lu terima nih gajinya ya 1 juta misalnya. Gue bicara hal-hal yang kecil aja ya, supaya kita sharingnya juga gampang dimengerti oleh orang-orang yang menontonnya juga atau yang mendengar firman ini. Gua nggak perlu bahasa-bahasa yang terlalu tinggi, karena apa, gue tahu keseharian orang di dalam kehidupan di dalam Tuhan terkadang-kadang bicaranya terlalu tinggi, orang juga jadi nggak ngerti gitu. Jadi gue ngomong keseharian aja ya. Jadi waktu lu terima uang sepersepuluhan itu, lu terima, ada baiknya gini loh. Waktu lu terima itu semua ya, misal lu ada istri ya, atau lu belum ada istri. Kalau lu belum ada istri ataupun keluarga, ya lu berdoa di kamar sendiri. Tuhan, ini sebuah persembahan persepuluhan saya di hadapanmu. Berdoa dulu terlebih dahulu. Suci kuduskan, layakkan Bapa sebuah persepuluhan ini di hadapanmu. Kalau lu ada keluarga, baik istri atau suami gitu ya, yang menghasilkan gitu ya, gandengan tangan dan berdua kan pegang sebuah amplop itu sebelum melakukan sebuah persepuluhan gitu. Jadi lu berdoa dulu, Tuhan ini persembahan kami di hadapanmu, layakkanlah sebuah persembahan ini di hadapanmu. Udah berdoa aja yang singkat-singkat, tapi berdoa. Dan lu memberikan persepuluhan itu jangan kayak memberi pengemis gitu loh. Memberilah dengan cara kita menghormati Tuhan gitu loh. Memberilah bagaimana kita caranya menghargai orang. Nah, kalau lu terima lu misalnya bos lu mau ngasih lu gaji gitu loh. Kalau lu ngasih kalau bos lu ngasih yang nggak menghormati lu, kan kita juga kesel, apalagi kita mau memberikannya itu kepada Tuhan. Nah, lu harus punya sikap hati yang menghormati, menghargai. Dahulu gue pernah memberikan persembahan itu, waktu itu ada suatu acara ibadah, memberikan sebuah persembahan di hadapan Tuhan dengan cara berlutut gitu waktu itu ya. Tapi terserah, kalau kalian digerakkan dengan cara yang bagaimana itu terserah kalian. Kalian yang penting berdoa terlebih dahulu. Ada yang dulu waktu gue sebelum melakukan persembahan itu, gue berdoa dulu, gue sujud dulu sama istri gue di hadapan Tuhan. Ini persembahan kami Tuhan yang tidak seberapa ini ya Tuhan. Nah, waktu memberikan itu semua ya, balik lagi, semua ini tentang sikap hati. Sikap hati lo nggak boleh punya pemikiran ini untuk memperkaya hamba Tuhan, memperkaya gereja. Apapun yang dilakukan gereja atau hamba-hamba Tuhan itu bukan urusan kita lagi. Itu urusan Tuhan dengan dia. Yang penting urusan kita dengan Tuhan itu beres, dan kita nggak didapati sebuah kesalahan atau dosa. Dan lebih daripada itu, kita nggak usah untuk berpikir lagi. Karena apa? Stop sampai di situ supaya kita menerima berkat. Nah, janji Tuhan apa waktu kita memberikan sebuah persepuluhan? Dan gue pernah diajari oleh satu hamba Tuhan, dia bilang begini sama saya. Ya, ini gue baca ayatnya dulu, yang di ayat ke-10 dari Malaikat 3. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Ya, jadi gini, di ayat 10b ya. Apakah aku tidak membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat? Jadi gini, waktu kita memberikan sebuah persepuluhan, tingkap-tingkap langit itu terbuka. Berkat itu dicurahkan? Belum. Sampai kita menabur lebih lagi. Menabur yang bagaimana? Nah, gue pernah bikin vlognya tentang pelayanan yang keseharian ya. Lu boleh buka vlog itu, lu tonton bagaimana menabur. Gue bicara nabur itu nggak perlu yang besar-besar ataupun yang selalu yang terlibat di dalam gereja atau terlibat di dalam kerohanian, nggak. Keseharian gitu loh, yang gampang di depan mata aja gitu loh. Gue nggak pernah namanya men-sharing itu yang selalu kesannya yang di dalam gereja gitu. Gue nggak mau, karena menurut gue keseharian kita lah yang menentukan ibadah kita gitu loh, baik di dalam
gereja, baik di luar gereja, yaitu di rumah-rumah, mungkin di tetangga-tetangga lu juga, lu hidup lu jadi berkat apa enggak itu kelihatan semuanya gitu loh. Nah, di saat kalian menabur itu baru namanya berkat tercurah. Namanya janji Allah itu, lu nabur, lu pasti nuai. Lu menanam sesuatu yang baik, pasti menuai yang baik. Ya seperti Tuhan Yesus bilang, kalau buah pohon ini manis kalau pohon ini baik gitu, buahnya pasti manis gitu. Tapi kalau pohon ini tidak baik, nggak mungkin buahnya itu baik. Ya, jadi balik lagi, semua hal-hal seperti itu kita mengerti gitu loh. Dan di ayat 11 gitu, Tuhan akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisi hasil tanammu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Di ayat 11 itu bicara mengenai begini gitu loh. Di saat lu nggak melakukan sebuah persepuluhan, lu perhatikan deh, hidup lu itu pasti akan mengalami namanya sakit penyakit, pengeluaran yang nggak perlu-perlu, ini rusak, itu rusak. Coba perhatikan hidup kalian gitu ya. Misalnya tiba-tiba misalnya motor rusak, atau ini rusak, adalah biaya-biaya yang pengeluarannya yang nggak jelas gitu, yang sebenarnya nggak perlu-perlu jadi keluar. Itulah namanya belalang pelahap. Ya, banyak orang nggak mengerti belalang pelahap itu apa. Belalang pelahap itu ya seperti itu gitu loh. Misalnya kita sakit, digerogoti keuangan kita gitu loh. Karena apa? Tuhan tidak menghardik hal-hal seperti itu. Itu yang sifatnya di dalam roh ya, bukan secara daging atau jasmani yang kita berpikir secara logika kita. Karena kalau kalian berpikir secara logika yang akan nyambung, karena kita ini beribadah di dalam roh. Di dalam roh itu apa? Karena roh Allah itu ya, karena Allah itu ya roh gitu loh. Jadi apa yang kita lakukan semua, misalnya kita beribadah di setiap hari Minggu, apa Yesus kelihatan? Tidak kelihatan, tapi kita percaya bahwa dia itu ada dan dia hidup. Ya, roh itu tidak kelihatan. Nah, di saat itulah kalian melakukan itu semua gitu loh. Dan di saat kalian melakukan ketaatan itu tadi gitu ya, sebuah persembahan buah sulung, sebuah persepuluhan, dosa nggak sih nggak melakukan sebuah persembahan persepuluhan? Dosa, saya kasih tahu. Jadi kemarin ada sharing mengenai ada teman berbagi sharing tentang beberapa hamba Tuhan yang dibawa ke neraka. Dan di saat hamba-hamba Tuhan itu tidak dibawa ke neraka, dibawa ke neraka, dia mendapati ada jemaat-jemaat, maksudnya anak-anak Tuhan yang ke neraka karena tidak membayar sebuah persembahan persepuluhan. Itu dianggap merampok Tuhan atau mencuri keuangannya Tuhan gitu. Ya, mulai hari ini misalnya kalian, aduh kalau begitu gue berdosa dong selama ini, misalnya nggak melakukan sebuah persepuluhan. Ya, lo ada kalanya gini, waktu lo udah denger vlog ini ya, lo minta ampun terlebih dahulu sama Tuhan. Tuhan itu mengampuni semua bentuk dosa apapun, asal kita jangan mengulangi gitu ya. Tuhan tahu kita serius atau kita sengaja atau tidak sengaja, tanpa pengertian maupun tidak ada pengertian gitu loh. Nah, di saat kalian misalnya udah 10 tahun atau 20 tahun nggak melakukan sebuah persembahan persepuluhan, ya mulai hari ini ya, saya sarankan kalian masuk kamar berlutut di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni aku, mulai bulan depan aku ingin namanya melakukan ketaatan yang saya sampaikan barusan gitu ya. Dan ada pertanyaan-pertanyaan mengenai persembahan persepuluhan. Kalau mama gua sakit dan uang gua cuma segitu-gitunya, gua melakukan persembahan persepuluhan apa membawa orang tua gua ke rumah sakit? Nah, ada yang bertanya seperti itu. Kalau saya menjawab begini loh, kalau kalian takut dan gentar di hadapan Tuhan, firman Tuhan jelas gitu loh, hormatilah orang tuamu, bukan takutlah akan orang tuamu gitu loh, takutlah akan Tuhan gitu loh. Jadi waktu lu jadi gini, ada beberapa yang maaf ya, gereja tidak mengajarkan kita berinteraksi dengan Tuhan gitu loh. Dia hanya melakukan ayo persepuluhan gini-gini tanpa melihat jemaat-jemaat mengalami permasalahan gitu loh. Di sini gue pengen sharing gitu ya. Misalnya nih, orang tua lu sakit dan uang lu cuma segitu-gitunya, dan di saat lu lu dilema dengan persembahan persepuluhan atau membawa orang tua lu ke rumah sakit. Kalau gue sarankan dengan gue tegaskan sekali lagi ya, lu harus perpuluhan, bukan membawa orang tua lu ke rumah sakit. Nah, kalau begitu gimana dong orang tua gue yang sakit ini gini loh. Nah gini, waktu lu mengalami dilema seperti itu, lu berdoa sama Tuhan. Nah, ini yang gue pengen sharing buat kalian. Kalian harus berinteraksi sama Yesus. Yesus tahu segala kebutuhan kita. Dia bukan Tuhan yang buta ataupun Tuhan yang mati. Dia Tuhan yang hidup dan peduli kepada kita gitu. Nah, di saat lu melakukan ketaatan itu, misalnya waktu itu uang lu cuma segitu dan lu melakukan sebuah perpuluhan, lu bilang sama Tuhan begini, Tuhan, orang tuaku sakit Tuhan, tapi aku mau takut dan gentar di hadapan-Mu. Aku memberikan ini terlebih dahulu kepada Engkau. Kenapa? Hidup di dalam Tuhan itu, lu yang pertama-tama takut akan Tuhan dulu gitu. Dua, misalnya mengasihi sesama dan sebagainya, termasuk orang tua lu. Kalau
lu udah lakukan itu di hadapan Tuhan, gue percaya orang tua lu akan disembuhkan Tuhan dengan caranya Tuhan, bukan caranya kita lagi. Mungkin tiba-tiba ada orang yang memberkati lu, mungkin tiba-tiba sembuh begitu aja, kan kita nggak tahu pekerjaan Tuhan tuh aneh-aneh dan ajaib gitu ya. Dan yang gue mau yang pengen gue sampaikan ke kalian itu, kalian harus berinteraksi sama Tuhan. Jadi waktu kalian memberikan itu, kalian juga jangan tutup mata atau diem-diem, aduh gimana nih kita kebingungan kayak orang bego gitu, enggak. Tapi kita berdoa, ngobrol sama Bapak kita. Tuhan nih gimana ya, dia itu Allah pengasih, dia tahu apa yang harus dia buat. Kita nggak perlu ngajarin Tuhan untuk namanya ini orang tua gue sakit mesti gimana ya. Dia tahu semua segala sesuatu apa yang menjadi kebutuhan hidup kita gitu, atau kehidupan kalian semua. Jadi nggak usah namanya, memang ketakutan pasti ada, tidak, itu wajar dan manusiawi menurut saya gitu. Sampai hari ini juga saya mengalami namanya misalnya ketakutan tetap ada gitu, tapi jangan dibesar-besarkan, karena Tuhan kita terlebih besar dengan hal-hal yang sepele-sepele itu sebenarnya gitu. Kalau gue pernah nggak ngalamin hal-hal seperti itu, pernah. Dan gue bicara sama teman gue, kalau bisa dia bilang kalau orang tua gue sakitnya, salahnya kalian itu karena apa? Kalian tidak berdoa dan kalian tidak berinteraksi dengan Tuhanmu sendiri itu, dan bertanya Tuhan nih gimana caranya. Dan saat pernah ada suatu kesaksian begini. Jadi dia punya anak ini udah jadi waktu itu kalau nggak salah kesaksiannya, mama orang tua ini punya anak. Nah anaknya ini udah muntah darah gitu loh, muntah darah, dan dia punya sebuah amplop, dia harus memberikan persepuluhan. Nah ini gua kesaksian buat kalian ya, supaya kalian juga dibangun imannya oleh vlog ini gitu ya. Nah di saat dia bingung nih mau beli obat atau melakukan persembahan persepuluhan gitu loh. Dia kebingungan dalam dilema situasi seperti itu. Nah di saat itu orang tua itu dia akhirnya memutuskan, ya singkat cerita dia memutuskan, dia lari ke gereja dan dia masukin uang itu ke dalam kotak persembahan. Ya dia melakukan dia ditulis di situ persembahan persepuluhan, dia masukin ke kotak persembahan, dia balik lagi, dia lari lagi dia ke rumahnya. Dan dia berdoa di hadapan Tuhan begini, Tuhan anakku muntah-muntah darah, Tuhan aku nggak tahu apa yang harus aku buat gitu. Dan di saat dia mau keluar dari rumahnya itu, tiba-tiba ada seorang datang membawa susu yang begitu banyak gitu. Dia nggak tahu berapa kotak, tapi kesaksian itu dibilang begitu banyak, dibilang itu. Dan di saat itu dia terheran-heran, ini susu buat apa gitu. Ternyata waktu singkat cerita waktu susu itu diberikan, dia dapat hikmat gitu loh, bahwa anak ini perlu susu gitu loh. Dan emang benar gitu loh, ternyata anak ini keracunan. Dan di saat dia minum susu itu, anak itu pulih gitu loh dengan caranya Tuhan ya. Itulah hal-hal yang menurut gue aneh gitu loh. Tapi ya balik lagi, kita harus bergumul di hadapan Tuhan ya. Kalau kalian nggak mau melakukan sebuah persembahan persepuluhan, ingat itu dosa dan nggak ada obatnya itu. Dan kalian yang dengar vlog ini ya, kalian harus balik lagi ke ketaatan. Dan ada pertanyaan-pertanyaan lagi ya mengenai misalnya nih ada suami istri maaf waktu itu berpisah gitu ya kan. Si istri tidak punya penghasilan, tapi ada kalanya suami itu memberi berkat gitu kepada istri. Perpuluhan nggak? Perpuluhan, tetap harus perpuluhan. Kalau saya mengenai perpuluhan nggak ada namanya tawar menawar, nggak ada. Udah harga mati, harus persepuluhan gitu loh. Dan di saat waktu kita persepuluhan, lo percaya bahwa segala sesuatunya semua Tuhan cukupkan dan Tuhan limpahkan gitu loh di dalam kehidupan, baik rumah tangga, baik pekerjaan, baik di dalam setiap kehidupan kalian ya. Di sini saya mau berbagi buat kalian begini, kalau kalian melakukan ketaatan itu di hadapan Tuhan, ada permasalahan di kehidupan kalian gitu ya, berdoa dan berinteraksi lah dengan Tuhanmu gitu loh. Jangan kamu melakukan ketaatan itu kayak seakan-akan kita memberikan itu kayak bukan ke Tuhan, kayak ke pengemis gitu, dan udah begitu aja berlalu begitu. Itu juga sikap hati yang tidak benar sebenarnya gitu loh. Kalian harus punya sikap hati yang namanya memberi dengan rasa takut dan gentar, menghormati, dan kalian berkomunikasi dengan Tuhanmu sendiri gitu loh. Karena gue percaya ya, sebagaimana bapak sayang sama anaknya gitu ya, nggak mungkin kalau anaknya memberikan itu kepada bapaknya cuek-cuek bebek gitu, terus dia tidak peduli dengan kehidupan keluarga kita. Nggak, pasti dia akan memblessing kita gitu loh. Blessing bagi Tuhan itu gampang dan sangat mudah bagi dia gitu. Tapi terkadang kita yang konyol dengan keuangan yang kita terima, kita malah serakah dan tamak, tidak mau membalikan ketaatan, membalikan kewajiban kita di hadapan Tuhan. Kenapa sih kita harus persepuluhan gitu loh? Balik lagi gitu loh, untuk mengingat bahwa kita itu diberkati terlebih dahulu, bukan kita
tidak diberkati terus kita memberi, enggak. Terlebih dahulu kita diberkati oleh Tuhan dan kita membalikan apa yang menjadi bagian Tuhan untuk mengingat Dia bahwa kita ini bersyukur atas perbuatannya di dalam kehidupan yang kita. Oke, sampai di sini aja sharingnya tentang sebuah buah sulung, baik persembahan perpuluhan. Kalau kalian ada pertanyaan-pertanyaan ataupun hal-hal yang dilematis di dalam kehidupan kalian mengenai persepuluhan, kalian boleh komentar, nanti gue bantu jawab. Bukan karena gue hebat ataupun bukan karena gue pinter tahu ini dan tahu itu, enggak. Gue melakukan ini semua terlebih dahulu, gue melakukannya dulu, baru gue sharing ke vlog gitu loh. Jadi gue nggak asal ngecap ataupun tidak melakukannya terus sharing gitu loh. Gue nggak bicara mengenai omong kosong, gue melakukan hal-hal tersebut baru gue berbagi. Kalaupun gue diizinkan Tuhan untuk menasihati beberapa orang ataupun diizinkan Tuhan untuk menginjil dan sebagainya, karena gue lebih dahulu dididik Tuhan, dihajar dulu sama Tuhan, dibejek-bejek dulu sama Tuhan, baru gue bisa sharing dengan apa yang menjadi hasil yang gue terima gitu ya, bukan hasil masalah uang, bukan pengajaran-pengajaran yang Tuhan sendiri ajari gitu ya. Jadi gue mengerti, oh ini gini. Ya itulah yang Tuhan ajari di dalam hidup gue gitu ya. Jadi gue ingin berbagi dan gue pengen juga kalian itu melakukan bisa ketaatan di dalam Tuhan, supaya kalian juga diberkati, bahkan diluputkan dari segala rencana-rencana jahat iblis, baik setiap belalang-belalang itulah, belalang pelompat, belalang pengerik, belalang pindahan, belalang apa lagi ya, ada 4 belalang yang menghabisi anak-anak Tuhan gitu loh, ataupun menghancurkan setiap keuangan anak-anak Tuhan ya. Dari sini biarlah kalian juga memulai segala sesuatu yang baru, supaya kalian juga menerima berkat yang baru dan ada pemulihan di dalam keluarga kalian. Oke, pada saat ini gue juga mau berdoa buat kalian. Terima kasih ya Roh Kudus, kalaupun aku boleh sharing Bapak tentang sebuah persepuluhan, baik buah sulung Bapak di hadapan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Mampukan ya Roh Kudus, kuatkan Bapak anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus, berikan dia pengertian, berinteraksi Engkau Bapak dengan anak-anak-Mu Bapak, sehingga apa yang aku sharing ya Bapak, bahwa ini adalah kebenaran-Mu ya Tuhan, bukan kebenaran manusia, bukan kebenaran bagi setiap pengajaran, tapi Bapak apa yang menjadi isi hati-Mu ya Bapak, aku sharing Bapak bagi hidup anak-anak-Mu yang lainnya ya Roh Kudus. Berikan dia Bapak berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Kalaupun ada anak-anak-Mu yang mengalami kesulitan keuangan Bapak, biarlah Bapak tingkap langit-Mu terbuka Bapak terlebih dahulu Bapak, sehingga anugerah-Mu turun di dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya ya rapatakarabasyukuri hedipeti kurana ya rapasyikarapa. Biarlah urapan kepercayaan Bapak akan Kau ya Bapak itu terjadi di dalam kehidupan mereka ya Bapak, baik kalian anak-anak Tuhan ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak. Terpujilah Engkau ya Bapak, haleluya, amin. Oke, sampai di sini sharing gua mengenai buah sulung, baik juga persembahan persepuluhan. Next gue pengen sharing tentang urapan. Apa sih itu urapan gitu. Banyak anak-anak Tuhan nggak ngerti urapan, dan urapan itu sebenarnya penting buat kita. Oke, sampai di sini. Salam satu roh, Tuhan Yesus memberkati. Mengenal Tuhan Yesus itu luar biasa.